Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hafid dalam materi pendidikan agama Islam kelas 2. Pada kali ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Al-Quran. Simaklah dan perhatikan dengan baik-baik penyampaian dari Pak Hafid. Anak-anakku semua yang saya cintai, sebelum kita beranjak pada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita terlebih dahulu melakukan tepuk tangan Islami, namanya tepuk anas. Oke, tepuk anas ini bisa dilihat. Pak Guru mempraktekkan atau mencontohkan tepuk tangan Islami ini. Kemudian nanti kalian mengikuti atau mempraktekkan tepuk tangan Islami, tepuk anas ini di tempat kalian masing-masing. Oke, tepuk tangannya 3 kali. Kita mulai. Tepuk anas, prok prok prok. Nama surat, prok prok prok. Anas, prok prok prok. Artinya prok prok prok. Manusia, prok prok prok. Jumlahnya prok prok prok. 6 ayat, prok prok prok. Diturunkan, prok prok prok. Di Mekah, prok prok prok. Itulah tepuk tangan Islami, tepuk tangan anas. Anak-anakku semua yang saya banggakan, kita melanjutkan dengan membaca atau melafalkan Quran surat An-Nas. Ayo dengarkan baik-baik. Bapak Guru melafalkan surat An-Nas. Jangan lupa sebelum membaca surat An-Nas atau membaca Al-Quran, diawali dengan bacaan ta'awud terlebih dahulu. Oke, baca ta'awud terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah anak-anakku bacaan surat An-Nas. Kita lanjutkan. Ketika membaca surat An-Nas, kalian perlu memperhatikan dengan baik ayat demi ayat, harokat demi harokat. Ya, perlu diperhatikan dalam membaca Quran surat An-Nas. Yang pertama, ini tasydid
pertama ini dulu. Matabi'i, bacaan panjang ini harus dipanjangkan. Ya. A'u panjang. Qul a'u panjang ya. Kemudian ba, huruf ba ada tasydidnya ditekan. Birab ditekan dulu. Birab. Lalu pada kata Anas ada tasydid, nun berharokat tasydid. Ini bacaan gunnah harus dibaca dengung. Qul a'udzu birabb ditekan, birabbin dengung, birabbin nas, birabbin nas, ya dengung. Jadi nun ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya harus dibaca dengung. Lalu yang warna biru, yang warna hijau tadi, bacaan gunnah yang harus ditekan dan dengung. Selanjutnya yang berwarna biru, ini non mati ketemu shin, samar, yang kita kenal namanya dalam ilmu tajwid ikhfa. Cara membacanya samar sambil mendengung. Mishar, mishar. Ini roh juga harokat tasdid harus ditekan juga. Min syarril waswasil khannas. Oke. Itulah anak-anakku cara membaca surat An-Nas. Jangan lupa memperhatikan bacaan panjang, pendeknya, tasdidnya ini ada tekanannya, kemudian bacaan tajwid juga nun dengungnya. Ya, berharokat hijau harus dibaca menekan dan dengung. Sedangkan warna biru samar mendengung. Ya. Next kita lanjutkan. Setelah kita membaca surat An-Nas, maka kita lanjutkan dengan pesan-pesan Quran surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, jin, dan manusia. Mohon maaf, saya ulangi. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, berasal dari jin maupun berasal dari manusia itu sendiri atau manusia yang lainnya. Lalu surat An-Nas adalah surat penutup dalam Al-Quran, yaitu pada urutan yang ke-114 yang terdapat pada juz 30. Kemudian surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang artinya manusia. Seperti apa yang tadi kita lakukan, tepuk An-Nas tadi artinya manusia. Jumlah ayatnya 6 ayat. Oke anak-anakku, kita lanjutkan pada selanjutnya. Setelah kita melafalkan surat An-Nas, setelah kita belajar tentang isi kandungan surat An-Nas, selanjutnya mari kita berlatih. Latihan yang pertama yaitu melafalkan Quran surat An-Nas ayat per ayat dengan baik dan benar. Kemudian hafalkan surat An-Nas dengan baik dan benar. Nanti formnya ada di bawah. Formnya. Lalu setelah latihan pertama
kalian lakukan, kalian selesaikan, kita melanjutkan pada latihan yang kedua sebagai uji kemampuan pemahaman kalian tentang materi Quran Surat An-Nas. Latihan yang pertama, soal yang pertama, An-Nas artinya titik-titik. Tadi sudah. Yang kedua, kita harus memohon perlindungan kepada titik-titik. Soal yang ketiga, kejahatan datang dari golongan titik-titik dan titik-titik. Itulah latihan yang kedua yang kalian perlu untuk mengerjakannya sebagai uji kemampuan pemahaman tentang Quran Surat An-Nas. Ya anak-anak semua, ini adalah form hafalan kalian, melafalkan dan menghafal kalian. Ini uraiannya, aku melafalkan sendiri surat An-Nas. Sudah dilakukan atau belum? Jika sudah, tinggal mencontreng saja. Misalkan sudah, maka contreng sebelah sini. Jika belum, contreng sebelah sini. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 2, uraiannya adalah aku hafal surat An-Nas. Hafal apa belum? Kalau sudah hafal, kita contreng sudah. Jika belum, kita contreng belum. Lalu kemudian melafalkan ayat per ayat. Ayat yang pertama, sudah bisa apa belum? Jika sudah, kita contreng sudah. Jika belum, kita contreng yang belum. Sampai selanjutnya pada terakhir ayat yang ke-6. Sudah bisa atau belum? Jika sudah, kita contreng sudah. Jika belum, kita contreng belum. Itulah anak-anakku materi Quran Surat An-Nas pada kali ini. Untuk selanjutnya akan kami buatkan pembelajaran, media pembelajaran pada minggu berikutnya. Silakan menunggu sambil mempelajari materi yang sudah Pak Hafidz sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai materi kita belajar melafalkan Quran Surat An-Nas. Sekian dari Pak Hafidz, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pada materi selanjutnya minggu berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.